Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, apakah kita sadar gerak roh yang ada di balik kita, di sekitar kita, dalam diri kita, yang selalu mengangkat kita, yang selalu membuat kita selalu bersemangat, tidak pernah putus asa, tidak pantang menyerah, selalu mendapatkan jalan keluar ketika ada masalah, selalu mendapatkan keringanan ketika ada beban-beban berat dalam hidup kita. Anda pernah merasakan itu atau belum? Kalau Anda sudah merasakan bahkan berkali-kali, mungkin Anda bisa membuat suatu kesimpulan sementara. Roh yang ada dalam diri kita bekerja dengan efektif. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita mendengarkan Injil tentang roh yang membimbing orang atau Yesus yang sudah dipojokkan, yang akan dijebak, tetapi karena dia mendengarkan bahwa roh itu selalu menggerakkan, bagaimana justru bisa membalik menjadi suatu pengajaran yang baik bagi orang-orang yang mau menjebaknya. Ketika orang-orang Farisi mengetahui bahwa Yesus sudah membungkam orang-orang Yahudi, itu pertanyaan orang-orang orang-orang Saduki. Itu pertanyaan orang Saduki yang waktu itu bertanya tentang kebangkitan. Lalu Yesus mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Lalu orang Farisi ini sepakat untuk menjebak Yesus dengan suatu pertanyaan. Guru, hukum yang utama dan terutama itu hukum apa dari seluruh kitab Taurat dan para nabi? Lalu Yesus mengatakan, hukum yang utama dan terutama, padahal Yesus mau dijebak, adalah cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi dan kekuatanmu. Dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah inti dari kitab Taurat dan para nabi. Saudara-saudari yang terkasih, setiap ada jebakan-jebakan, setiap ada penindasan-penindasan, setiap ada pengusiran, pelarangan, pembunuhan akan firman Allah, akan roh, tidak akan mungkin tertutupi. Dari sejarahnya, bagaimana gereja berkembang pada saat awal-awal, itu juga karena penindasan, karena penolakan, maka Paulus ketika ditindas di satu tempat, pindah ke tempat lain, ke tempat lain, ke tempat lain, dan akhirnya semakin berkembang sampai sekarang ajaran tentang kasih tadi. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus ditindas, maka dia pun justru memberi jawaban di dalam roh bahwa ia menerangkan ajaran-ajaran yang tidak bisa didebat lagi, yang tidak bisa disangkal lagi. Orang-orang hanya bisa berpolemik, apakah percaya atau tidak, apakah mengikuti Yesus atau tidak. Disitulah kemudian terjadi gerak roh yang penuh dengan blessing in disguise, berkah di balik segala kesulitan, kutukan, dan penindasan. Maka kemudian berkembanglah kemana-mana karena justru penolakan-penolakan itu. Maka kalau kita mendengar ada penolakan-penolakan di beberapa tempat untuk pendirian gereja, untuk berdoa, untuk ekaristi, maka saya yakin Roh Kudus berkarya dan di situ pun akan terbukti bahwa semua karya itu akan menimbulkan perbantahan dan kemudian menjadi titik bagi karya roh itu, menjadi perkembangan ajaran-ajaran Kristus yang justru kadang dipolemikkan itu. Dan disitulah kita percaya roh bekerja dalam setiap kehidupan kita. Ada seorang, saya diceritai oleh seorang frater Romo, kemudian dia mengenal seseorang yang dulu kalau ada romo pelayanan di daerahnya,
Itu masih Romo Belanda dulu katanya, dia selalu gemboskan motornya, Vespanya, karena dia tidak suka dengan Romo itu. Ketika misa di salah satu stasi digemboskan, dan dia merasa bangga pada waktu itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, tidak tahu bagaimana prosesnya. Orang pun tidak tahu, seperti biji gandum yang disebar kemudian ditinggal tidur, tahu-tahu tumbuh dan berbuah, tahu-tahu menjadi tempat perlindungan banyak burung dan serangga. Di situ pun juga terjadi. Orang yang dulu tukang gembeskan motornya seorang Romo, akhirnya dia menjadi prodiakon. Dia menceritakan pengalaman itu dalam suatu sharing prodiakon. Dan kemudian itu yang dikatakan kadang-kadang justru penolakan-penolakan membuahkan karya roh yang di luar dugaan kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita selalu berdamai dengan penolakan, dengan ketidakpercayaan. Selalu berdamai dengan orang-orang yang mungkin tidak memahami kita, yang mungkin orang-orang itu tidak memahami gerak-gerak karya kasih, gerak-gerak di mana roh ingin menunjukkan kebaikan kepada semua orang dalam bentuk pelayanan, dalam bentuk membantu, mendengarkan, dalam bentuk segala macam karya kasih itu di tengah masyarakat, supaya kita nanti akhirnya menemukan, membuktikan roh berkarya, dan semua tinggal berjalan, kita tinggal mensyukurinya. Semoga Tuhan selalu memberkati kita untuk menemukan roh-roh yang semakin menggerakkan kita, tidak pernah membuat kita putus asa dan hilang pengharapan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.